Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarakah wal maghfirah, syahrul unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hari ini kita telah memasuki puasa di hari yang ke-15. Ya, ini artinya persis di hari ini kita telah memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan. Fase yang kedua, 10 hari kedua. Fase yang kedua ini Rasul sebutkan dengan fase maghfirah, fase ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang di Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah, keluar Ramadan nanti dosanya masih menumpuk segede gunung, maka merugilah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu langit dengan selebar-lebarnya. Wahai umat manusia, mintalah ampun engkau kepada Allah, niscaya Allah ampuni. Maka hadirin rahimakumullah, kita semua banyak dosa, tidak yang muda, tidak yang tua, walaupun semuanya kalau sudah manusia berarti tempatnya salah dan lupa, tempatnya berlumuran dosa. Oleh karenanya Allah menjadikan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Maka ampunan di bulan ini yuk mari sama-sama kita raih dan kita jemput ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijemput atau menunggu, Pak? Baiknya dijemput. Kalau menunggu ampunan dari Allah, iya, kalau Allah ngampuni. Kalau tidak, rugilah kita semua. Hadirin rahimakumullah, tadi kami diamanahi untuk menyampaikan amalan-amalan sunnah yang ada di bulan suci Ramadan. Amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, saya yakin para jamaah telah melakukan. Di antaranya, sejak malam hari kita melakukan qiyamul lail. Ya Pak ya, alhamdulillah. Jam 2:30 bangun. Bapak-bapak sambil nunggu ibunya ngangetin sayuran, makanan, lauk sambil qiyamul lail. Alhamdulillah. Apalagi di masjid, nikmat. Sujudnya nikmat, tahajudnya nikmat, sholat hajatnya nikmat, sholat taubatnya nikmat, sholat sunnah lainnya nikmat yang dilakukan di sepertiga malam. Kapan lagi kita menunduk, bersujud, memohon kepada Allah, langit mengabulkan. Ketika kita bersujud kepada Allah, kita menyembah Allah, menghamparkan sejadah kita, kita berserah diri kepada Allah dengan bersujud menyembah kepada Allah, bahwasannya tiada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Allah, bahwasannya tiada Tuhan yang paling besar yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Allah maha besar,
Allah Maha Pengampun. Seberat apapun beban yang kita pikul, kita turunkan, kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan beban-beban hidup kita yang berat itu, karena kita bersujud menyembah kepada Allah, ibarat kata kita sedang sujud ini, beban ini ikut turun. Beban yang ratusan kilo yang bertonton ini yang kita panggul ketika kita sujud, mudah-mudahan ini bebannya ikut turun dan ikut ringan. Hadirin rahimakumullah, yang bisa meringankan itu semua hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung bulan suci Ramadan, hadirin rahimakumullah, tahajud, qiyamul lail ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi kita bisa enak bermunajat kepada Allah? Kita belajar, kita digembleng di bulan suci Ramadan ini, sehingga 15 hari pertama ini adalah fase adaptasinya, mudah-mudahan sudah selesai. Yang tadinya kita di hari pertama kedua puasa masih adaptasi perut kita, pikiran kita, di hari ke-15 ini mudah-mudahan sudah selesai. Ya, ini artinya ibarat kata hidangan makanan semuanya sudah kita cicipi. Salat qiyamul lail, membaca Al-Quran, sedekah, berbuat baik, tidak menggunjing, semuanya sudah kita lakukan selama 15 hari ini. Kalau ini memang enak, ibarat kata makanan, nikmat, mau nambah apa kagak kira-kira? Nambah nggak? Harusnya nambah. Makanan yang enak, yang nikmat, ketika dicicip sedikit, makan sedikit, nambah tuh. Nah, kita hari ini mari kita tambah qiyamul lailnya, yang tadinya cuma 10-15 menit ditambah dikit jadi setengah jam, tambah dikit jadi 1 jam. Ya, ini kita qiyamul lail ini akan mengepung, akan kita kepung. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa yang kita kepung? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini memang turunnya di 10 hari terakhir sebagaimana isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, yang terbaik adalah kita mulai kepung dari mulai sekarang nih, ya. Kita mulai kepung, mudah-mudahan ya, kalau sudah dikepung dari sekarang, qiyamul lailnya sudah kuat, nanti 10 hari terakhir sebentar lagi kita betul-betul siap ya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya amalan-amalan sunnah berikutnya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran sudah kita baca, alhamdulillah. Nih, yang sehari semalam bisa membaca Al-Quran 2 juz, berarti hari ini hataman. Ya, alhamdulillah. Ada yang seperti ini? Ada banyak. Mudah-mudahan di antaranya jamaah Masjid Jami Al-Muharram. Amin ya rabbal alamin. Berkah kalau orang selama sehariannya itu banyak melafadzkan, melantunkan, membaca Al-Quran, maka orang tersebut akan terindah
daripada perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Apa yang mau melakukan perkataan-perkataan yang tidak layak? Karena setiap waktunya saya rugi kalau saya ngobrol gunjing, jelekin, ngobrol kesana kemari nggak jelas juntrungannya, malah yang ada dosa. Mending baca Quran. Baca Quran ba'da subuh, ya, selesai misalkan mulai baca Quran jam 5:30, selesai 6:30, alhamdulillah tuh dapat 1 juz. Persiapan berangkat kerja, bismillah, ibadah. Nanti ba'da tarawih dapat 1 juz, alhamdulillah. Ini luar biasa. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran ini kita meyakini akan menjadi self-healing. Apa self-healing ini? Akan menjadi penyembuh. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membacanya. Ini diisyaratkan di dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan diturunkannya Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penyembuh bagi orang-orang mukmin, serta menjadi rahmat, kasih sayang. Asal kita yakin, ya, terutama di bulan suci Ramadan. Kemarin sebelum Ramadan ruwet hidup, lapangan pekerjaan sulit, keadaan ekonomi tidak menentu, gelap semuanya. Kemudian kehidupan serba susah, ruwet dan ruwet. Akhirnya alhamdulillah Ramadan ini datang memberikan oase kepada kita. Hidup suntuk, tekanan begitu berat, begitu dahsyat, semakin hari semakin sulit. Maka Ramadan ini sebuah oase, ya. Hadirin rahimakumullah, maka stresnya seseorang ini bisa diobati, bisa disembuhkan melalui terapi bacaan Al-Quran, ya. Di antara mukjizat Al-Quran itu, semakin dibaca Al-Quran itu semakin memberikan keberkahan. Tidak ada rumusnya. Al-Quran itu sama seperti koran, ya. Apa yang membedakan Al-Quran dengan koran? Kalau Al-Quran, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, membaca surat Qulhu. Qulhu itu surat Al-Ikhlas, terus aja dibaca setiap hari, bahkan ba'da sholat 3 kali, 11 kali, 21 kali. Bosen apa kira-kira? Bosen enggak? Enggak bosen. Baca Fatihah 100 kali, 1000 kali, bosen enggak kira-kira? Enggak bosen. Tapi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita baca koran, Kompas, koran apapun, kemarin, ya, kemarin Kamis kita baca koran. Sekarang korannya hari Sabtu ini kita baca lagi. Kira-kira bosan apa enggak? Bosan. Inilah Al-Quran, mukjizat Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, sehingga menjadi pusaka kepada umatnya. Hadirin rahimakumullah, Rasul telah wafat 15 abad silam, tetapi ajaran Islam ini telah sempurna dan Nabi memberikan 2 pusaka kepada kita semua.
yang apabila kita memegang dua pusaka ini, kita semua tidak akan tersesat selama-lamanya. Nabi tidak meninggalkan harta, ya. Nabi tidak meninggalkan tahta kerajaan, tapi dua pusaka ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan Al-Quran kita tidak akan pernah tersesat, kita tidak akan pernah belangsa. Hadirin rahimakumullah, nggak ada ceritanya orang yang hidupnya terus bergaul, terus bersahabat dengan Al-Quran, belangsa kesusahan. Nggak ada, nggak ada. Yang ada tambah berkah, hartanya jadi melimpah, urusannya jadi mudah, berkah karomah bacaan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kalau sudah seperti itu, kita sudah melakukan amal-amal kebajikan, lalu kita harus ngapain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita melalui hadis yang disampaikan oleh Abi Amr an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil Islam. Dari Abi Amr dan disebutkan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala telah berkata Abi Amr, qultu ya Rasulullah, sampaikan kepadaku ya Rasulullah, kulli sesuatu informasi kepadaku, fil Islam tentang Islam, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, ya, mengenai sesuatu yang sesuatu itu tentang Islam aku tidak akan bertanya lagi kecuali kepada selain engkau. Qala telah bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kul katakanlah olehmu, amantu billahi thumma istaqim, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian beristiqomah. Hadis riwayat rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para bapak hadirin rahimakumullah, setelah kita di hari ke-15 ini sudah melakukan qiyamul lail, sudah baca Al-Quran, sudah mau bersedekah menyisihkan sebagian harta kita, dan melakukan kebajikan-kebajikan amal kebaikan lainnya, lalu apa yang seharusnya selanjutnya kita lakukan? Kata Rasul, amantu billah tsumma istaqim, tegakkan keimanan kita kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah adalah sikap konsisten melakukan kebaikan-kebaikan sesuai tuntunan Islam. Istiqomah adalah konsisten melakukan kebaikan. Maka kalau orang yang sudah istiqomah, Al-Quran menyebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berucap, yang berkata Allah adalah Tuhan kami, ya, Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia istiqamah, tsumma istaqimu, kemudian orang-orang itu beristiqamah, berada di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun
malaikat-malaikat Allah memberikan keberkahan, memberikan rahmat kepada kita semua yang sudah istiqomah. Hadirin rahimakumullah, maka istiqomah ini penting. Malaikat saja turun memberikan naungan keberkahan, doanya dikabulkan, dosanya diampuni orang-orang yang istiqomah itu. Kemudian kata Allah di dalam lanjutan ayat selanjutnya, fala takhafu, wahai hamba-hambaku yang istiqomah ini, jangan engkau takut. Jangan engkau takut menghadapi kehidupan. Jangan engkau takut menghadapi gelap gempita dunia. Fala takhafu wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Rahmat Allah masih luas, ampunan Allah masih lebar. Hadirin rahimakumullah, setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan, setelah kita beriman, setelah kita meyakini Allah dan Rasulnya adalah Tuhan dan utusan Nabi kita, istiqomah. Istiqomah ini mudah diucapkan, namun berat. Ya, berat. Coba kita istiqomah setiap hari, infak sedekah aja ke masjid. Ini kan berat. Tetapi kalau kita bisa, luar biasa. Coba kalau kita bisa istiqomah setiap pagi, ya, misalkan jam 7, jam 8 sholat duha terus setiap hari. Sholat duha tidak tertinggal. Minimal Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada teori habituasi. Teori ini adalah teori kebiasaan. Orang akan terbiasa melakukan sesuatu apabila 40 hari berturut-turut terus dilakukan. Ini teori kebiasaan. Kalau kita terus menerus melakukan, nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, jadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, sekali waktu kita tidak melaksanakan, ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Merasa punya hutang. Hadirin rahimakumullah, maka Ramadan mengajarkan kita agar apa? Agar terbiasa memiliki empati, simpati ketika berpuasa ini. Melihat orang yang berada di bawah kita, dalam sehari-harinya dia sudah biasa kelaparan, dia sudah biasa ngempet nahan sesuatu karena gak punya. Oh, ketika kita puasa, melihat orang-orang yang kurang mampu, yang nasibnya tidak seperti kita, tumbuh rasa empati simpati kita. Akhirnya kita mau menyisihkan sebagian yang kita miliki karena kita turut merasakan. Puasa ini ibarat kata latihan kita menjadi seorang yang ahli. Ya, ada orang yang ditempa, yang dilatih terus menerus dalam bidang olahraga, katakan dalam bidang tenis. Maka setelah dia dilatih, setelah dia ditempa, keluarlah menjadi atlet yang ahli tenis. Seorang penyanyi pun demikian. Ketika dia dilakukan karantina, pelatnas, latihan yang serius, keluar dari latihan tersebut, jadilah penyanyi yang profesional. Maka kita pun demikian,
harapannya nih Allah beserta para rasulnya, ketika kita di tempat bulan suci Ramadan ini, harapannya kita jadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di hadis selanjutnya dijelaskan an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhuma keduanya, anna seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, faqala, maka bertanya itu laki-laki, ara'aita, bagaimana ya Rasul, ya, idza shallaitul maktubati, apabila sholat aku dengan sholat fardu-fardu yang telah aku lakukan. Aku telah sholat fardu yang telah aku lakukan. Wasumtu Ramadan, dan aku juga melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Wa ahlaltul halal, aku juga melakukan perbuatan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku juga menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh agama. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku pun tidak menambah sesuatu. Adkhulul jannata, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Ya. Ini sahabat bertanya. Apa pertanyaan sahabat kepada Rasul? Wahai Rasul, saya ini sholat fardu, ya. Kalau waktunya sholat fardu, saya buru-buru ke masjid ya Rasul, berjamaah pula. Kemudian kalau datangnya waktu Ramadan, saya puasa wahai Rasul. Kemudian saya juga melakukan perbuatan-perbuatan yang halal. Saya mencari rezeki dari rezeki dengan cara yang halal. Saya tidak memberikan nafkah kepada keluarga dari jalan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku juga tidak nambah-nambahi. Adkhulul jannata, apakah aku akan masuk ke surga? Apa jawaban Rasul? Qala, dawuh Rasul, na'am, iya, kamu akan masuk ke surga. Hadirin rahimakumullah, ini kabar baik bagi kita. Kita sholat fardu, kita sholat sunnah, kita baca Quran, kita puasa di Ramadan, kita mengeluarkan zakat, kita melakukan perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan yang haram. Apakah kita ini akan masuk ke surga? Jawaban Rasul, qala na'am, iya, perbuatan baik itu insya Allah masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ini validasi, Pak. Bahasa anak sekarang adalah validasi. Apakah sholat kita, puasa kita, zakat kita akan dinilai ibadah? Iya, kata Rasul, nanti akan dibalas dengan mendapatkan surga. Hadirin rahimakumullah, dulu zaman sahabat ada seorang sahabat yang kalau ba'da sholat itu, ya, langsung pulang, ya, tidak berdoa Allahumma anta salam, tapi Allahumma lantas jalan. Ada yang begitu, ya. Jadi dari dulu sudah ada, ya, yang begitu, ya. Rasul memperhatikan ini, kenapa sahabat kalau ba'da sholat bukannya baca Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan.
Di kemudian hari ditanya oleh Rasul, namanya Sa'labah, wahai Sa'labah, kamu kenapa kalau ba'da sholat ini kok terburu-buru langsung pulang? Apakah kamu tidak mengetahui keutamaan berdoa ba'da sholat? Apakah kamu tidak mengetahui pentingnya wirid aurat ba'da sholat? Iya Rasul, aku pun tahu, tapi bagaimana? Ini sarung saya cuma satu di rumah. Sarung saya ini dipakai sholatnya bergantian dengan istri saya. Ada di sini jamaah Masjid Jami Al-Muharram, sarungnya cuma satu bergantian sama istrinya ada. Alhamdulillah. Ya, nggak ada. Kalau ada lapor ke Pak Haji Ibnu, nanti dikasih. Ya. Kalau ada jamaah ya yang sarungnya cuma satu, gantian sama istrinya, lapor sama pengurus DKM. Ya, kasihan. Biar dikasih. Ya, kalau ada laporan aja. Ini sahabat sarungnya cuma satu, bilang sama Rasul, saya pulang cepet-cepet ba'da sholat ini supaya gantian sholat sama istri, karena sarungnya cuma satu. Ya, besoknya lagi ditanya oleh Rasul, wahai Sa'labah, kenapa kamu begitu lagi? Gimana Rasul? Sarung saya cuma satu, sholatnya gantian sama istri. Sudahlah Rasul, doakan saya biar kaya. Selalu jawabannya begitu. Ketemu lagi, ya Rasul, sudahlah, engkau kan kalau berdoa itu tidak pernah meleset. Doakan saya jadi orang kaya. Akhirnya Rasul berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allahumma rzuq lil Sa'labah, semoga Allah memberikan rezeki kepada Sa'labah. Kemudian sahabat yang bernama Sa'labah ini diberikan kambing betina oleh Rasul. Kambing betina ini dibawa ke rumahnya, akhirnya melahirkan sekaligus dua. Dari dua ini menjadi 5, dari 5 menjadi 7, dari 7 menjadi 10, terus akhirnya sahabat Sa'labah ini menjadi saudagar kaya. Apa yang terjadi ketika dia sudah kaya? Masih rajin ke masjidnya? Ternyata ya, ke masjidnya yang tadinya sebelum adzan sudah duduk di masjid, agak telat, qomat baru datang. Makin sibuk Sa'labah, sholatnya ketinggalan. Makin sibuk lagi, sholatnya di akhir waktu. Kata para sahabat, wailun, celaka wahai Sa'labah, kenapa engkau demikian? Nah, bahkan pada saat Khalifah Utsman bin Affan, Sa'labah ini tidak mau bayar zakat. Hadirin rahimakumullah, ini menandakan apa? Orang itu banyak yang ketika dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan mohon maaf miskin, dia kuat, dia mampu, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak orang yang tidak mampu, yang tidak kuat, ketika dia diuji dalam keadaan kaya, dalam keadaan mampu, ya, dalam keadaan berada, dia merasa rumah sudah mewah, kendaraan juga sudah kinclong, banyak, tinggal milih, harta ada di mana-mana. Dia lupa sesungguhnya yang memberikan itu semua adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hadirin rahimakumullah, kita semua ya harus pandai bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan lapang
maupun dalam keadaan sempit terus beristiqomah kepada Allah, ya, dinikmati saja, dijalani saja, disyukuri saja apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah tambah nikmat yang telah kita beri ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dulu para hadirin jamaah rahimakumullah, ya, kajian kita pada hari ini. Monggo disilahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita saling bertukar pikiran dan sharing. Demikian. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya untuk menjaga amalan-amalan sunnah tersebut setelah selesai bulan Ramadan sehingga tidak mudah kendor dan kita tetap menjadi insan yang bertakwa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Ada pertanyaan, bagaimana caranya kita telah melakukan amalan-amalan selama Ramadan, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan fardu selama Ramadan, bagaimana menjaga konsistensinya? Ini kalau dijawab mudah, tapi kalau dilaksanakan belum tentu seperti jawabannya. Hadirin rahimakumullah, tanda bahwasannya puasa kita indikator diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasca Ramadan keimanan kita, ketakwaan kita bertambah dengan cara kita merasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau sudah mendekati akhir-akhir Ramadan, dulu para ulama, para sholihin itu sedih, itu banyak yang menangis karena mau ditinggalkan oleh bulan yang penuh ampunan, bulan yang ketika melakukan amalan-amalan yang kecil Allah balas dengan berlimpah ruah. Maka hadirin rahimakumullah, inilah yang terpenting, istiqomah. Istiqomahnya itu adalah dengan cara terus saja melakukan sekalipun tidak enak, terus saja melakukan sekalipun tidak banyak orang yang melihat. Dimulai, ditata hatinya dari sekarang. Hatinya dicuci, hatinya dibersihkan. Maka bulan pensucian hati, kalau hatinya sudah suci, sudah bening, insya Allah keluar dari Ramadan kita pun tetap sama, ngelakuin sedekahnya tetap dilakuin, sama tetangga, sama teman-teman, sama sesama, tetap melakukan tutur kata yang baik, tidak mau ngelakuin kesalahan karena takut. Takwa itu intinya takut, Pak. Ya, kita ada rasa takut. Takutnya itu takut kalau Allah itu benci sama kita, marah sama kita. Kalau kita nggak melakukan ini, Allah nanti marah. Itu tadi kuncinya. Kalau sudah istiqomah menjadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, tidak saja melakukan sesuatu. Nih, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang terbiasa di luar bulan suci Ramadan puasa Senin Kamis, sekalinya waktu Senin Kamis gak puasa,
kayak ada yang kurang, bahkan merasa berdosa. Bapak Ibu misalkan tarawih, ya, udah biasa tarawih, puluhan tahun tarawih, pas kemarin diuji, dicoba oleh Allah, sakit. Orang-orang mendengar sallu sunnatan tarawih raqataini jami'atu rahimakumullah di rumah. Duh, enak amat ya kalau bisa tarawih. Duh, enak amat ya kalau bisa puasa. Duh, enak amat ya kalau bisa berjamaah. Ya, seperti itu. Ada sesuatu yang ketika itu ditinggalkan, tidak dilaksanakan karena udzur, ini tidak dilaksanakannya karena sudah terbiasa menjadi kebutuhan. Nah, ada yang kurang. Hadirin rahimakumullah, kita belajar supaya bisa capai makomat yang seperti itu, kita belajar. Maka puasa, kata Imam Al-Ghazali, itu ada 3. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu ada puasa umum. Puasa orang-orang umum ini yang puasanya menahan, tetapi menahan tidak makan dan tidak minum. Iya deh, ini puasa anak-anak kecil nih Pak. Tepuk puasa ya deh. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Nah, ini puasa yang minimal orang-orang umum, ya. Puasa yang minimal. Belum sampai menahan yang lain. Nanti ada puasa yang kedua. Puasa yang kedua ini selain menahan, tidak makan, tidak minum, tidak batal, tapi anggota tubuhnya diajak puasa. Matanya diajak puasa,